Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya, Pater Domi Kevi SVD, menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, berusaha untuk mengenyangkan orang yang tidak paham akan kebenaran itu sama dengan kita mengerjakan pekerjaan yang sia-sia. Karena kebenaran dengan pendasaran sebanyak apapun, orang tidak akan pernah bisa memahami atau menerima kebenaran. Maka kita perlu sadar bahwa hidup ini tidak bisa dibuktikan karena tuntutan manusia yang sebenarnya tidak sesungguhnya paham tentang kebenaran, atau yang sesungguhnya tidak mau menerima kebenaran itu sendiri. Hari ini dalam bacaan Injil kita mendengar Yesus menyatakan bahwa angkatan ini menuntut suatu tanda dari Yesus. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk membuktikan bahwa apakah benar Yesus itu anak Allah atau tidak. Dalam keseharian mereka mengalami apa yang dilakukan Yesus sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar berasal dari Allah dan Yesus adalah anak Allah. Tetapi oleh karena orang-orang Yahudi, terutama para pemuka dan orang-orang Farisi, tidak memahami, bahkan sebenarnya tidak mau menerima Yesus, maka berbagai macam dalih diciptakan. Melanggar hari Sabat, atau juga meminta Yesus supaya ia membuktikan bahwa benar dirinya adalah anak Allah. Hal ini sebenarnya mau menunjukkan bahwa orang-orang Farisi dan para pemuka Yahudi tidak paham akan kebenaran dan juga tidak paham tentang Allah dan perbuatan-perbuatannya. Oleh karena itu, dengan argumen yang sebenarnya sangat menunjukkan kebodohan dalam tanda petik, mereka menuntut tanda dari Yesus, sementara mereka mengalaminya setiap hari ketika Yesus melakukan perbuatan-perbuatan besar Allah terhadap manusia untuk menyelamatkannya. Saudara-saudari terkasih, Yesus menyatakan bahwa sekali-kali angkatan ini tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Dengan mendengar seruan Yunus, orang Niniwe bertobat dan kembali ke jalan Allah, dan Allah menyelamatkan mereka. Itulah satu-satunya tanda bagi orang Israel bahwa Allah tidak bisa diajak, atau Tuhan tidak bisa diajak untuk memenuhi tuntutan hidup kita yang sebenarnya boleh dikatakan keranjang retak atau wadah yang bocor terhadap nilai-nilai kebenaran atau terhadap perbuatan-perbuatan besar Allah. Saudara-saudari terkasih, iman itu tidak harus dibuktikan oleh Tuhan agar kita percaya, tetapi dengan melihat hidup kita sendiri, kita mestinya bersyukur dan percaya bahwa Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib kepada kita. Dalam Mazmur 137 dikatakan bahwa Tuhan ada di saat kita duduk, bahkan di saat kita tidur, duduk atau berjalan.
dan dialah yang menemui hidup kita secara ajaib. Hal ini sebenarnya sudah merupakan suatu tanda yang besar bahwa Allah melalui putranya telah menciptakan hidup kita dan akan menebus segala dosa dan kelemahan kita. Saudara-saudari terkasih, berhentilah kita menuntut tanda dari Tuhan atau meminta pembuktian Allah terhadap kehidupan kita, karena dengan hidup di dunia ini saja sudah merupakan tanda yang agung, tanda yang besar dan ajaib bahwa Tuhan menciptakan dan melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi kita, dan putranya Yesus Kristus dialah yang akan menebus kita dari segala macam dosa dan kelemahan. Paulus mengatakan bahwa oleh karena Yesus mereka mendapat kasih karunia Allah agar menyampaikan kabar baik kepada dunia. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersyukur atas hidup kita sebagai tanda kebesaran Allah dan bersyukur terutama kepada Yesus yang menjadi tanda awal dan akhir dalam sejarah keselamatan hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Bukalah hati kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami dan mengamalkannya. Berkatilah semua orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, mereka yang sakit dan memikul beban berat. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh